tentang perpuluhan. Jujur kalau misalnya baca di Alkitab sendiri, perpuluhan itu sebenarnya memang tidak untuk semua pendeta, Pak. Itu hanya untuk Bani Israel, kaum Lewi. Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Nah, kita cek dulu Pak Andre. Bapak anak ibu itu, kalau kita sama Chinese siapa ya? Kalau Chinese sama Israel jauh Pak tempat lokasinya Pak. Kemungkinan darah kita ada darah Israel tuh agak minim ya. Kemungkinan kita tuh Chinese daratan dari sana. Jadi udah pasti kita bukan Bani Israel. That's the first thing. Secondly, Bani Israel barulah yang bisa menamakan namanya suku Lewi yang berhak untuk mendapatkan perpuluhan, dan hanya suku Lewi. Karena again Yesus Kristus, Nabi Yesus itu hanya dikirim bagi Bani Israel. Dan itu sebenarnya peraturan perpuluhan itu hanya mengikat Bani Israel, karena memang suku Lewi, suku yang suku ya, seluruh sukunya itu memang mereka semacam mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada penyembahan bait suci, kepada penjagaan bait suci. Mereka yang menjaga seluruh ibadah. Itulah kenapa mereka berhak kepada perpuluhan. Bukan setiap pendeta di seluruh penjuru dunia, kecuali Bapak bisa membuktikan Bapak memang punya bersama keturunan darah Israel. Haleluya, salam kemenangan iman. Berjumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan, atau selalu menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video. Ada seorang mu'alaf yang bernama Jesslyn menjelaskan tentang perpuluhan. Saudara yang terkasih, dia berkata bahwa perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel, terkhusus untuk suku Lewi, karena suku Lewi ini adalah salah satu suku dari 12 suku Israel, saudara. Sehingga dia berkata bahwa perpuluhan itu tidak akan ada lagi sampai kepada bangsa-bangsa lain, karena itu hanya dikhususkan untuk suku Lewi. Nah, ini seorang mu'alaf yang dia coba menjelaskan sesuai dengan pola pikirnya sendiri, tanpa melihat kembali apa yang dijelaskan dalam Alkitab atau apa yang tertulis dalam Alkitab. Sobat-sobat yang kekasih, perpuluhan itu adalah 10% dari segala penghasilan wajib istor ke perbendaharaan rumah Tuhan. Dahulu kepada orang Lewi untuk kehidupannya. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah. Jadi dari 12 suku Israel ada satu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka tidak mendapatkan harta pusaka apapun. Jadi mereka itu dikhususkan untuk melayani Tuhan, sehingga orang-orang Israel wajib memberikan perpuluhan kepada suku Lewi untuk membalas pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Nah, setelah itu saudara, orang-orang Lewi ini potong lagi 10% untuk berikan kepada imam besar Harun. Bilangan 18 ayat 26 sampai 28. Saya baca ayat yang ke-28 saja. Ya, secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan perpuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun.
Jadi orang-orang Israel memberikan perpuluhan kepada suku Lewi, dan suku Lewi potong 10% lagi untuk memberikan kepada imam besar Harun. Nah, saudara yang terkasih, jadi sekarang ini perpuluhan tersebut untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Jadi perpuluhan tersebut untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan, saudara yang terkasih. Nah, kemana membayar perpuluhan? Saudara yang kekasih, melihat 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perpuluhan ini adalah untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Perbendaharaan ini, perbendaharaan ini adalah tiada lain adalah ke gereja, di mana seseorang itu menjadi anggota. Contoh, Abraham membayar perpuluhan kepada Raja Salem, karena dari Raja Salem Abraham menerima berkat. Jadi saudara, perpuluhan itu pada awalnya Abraham memberikan kepada Raja Salem. Raja Salem itu bukan suku Lewi, tapi dari Raja Salem itu Abraham diberkati. Makanya Abraham memberikan perpuluhan kepada Raja Salem. Ya, saudara yang kekasih dalam Kejadian 14 ayat 18, Kejadian 14 ayat yang ke-18, Melkisedek Raja Salem membawa roti anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, saudara yang terkasih, dan terpujilah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ayat yang ke-20. Jadi Abraham itu memberikan perpuluhan kepada Raja Salem, karena dari Raja Salem lah Abraham diberkati. Raja Salem itu bukan suku Lewi, saudara. Jadi pengajaran yang disampaikan mualaf tadi berkata bahwa harus ke suku Lewi, sementara Abraham kasih perpuluhan itu kepada Raja Salem, dia bukan suku Lewi. Nah, saudara yang terkasih, bangsa Israel membayar perpuluhan kepada suku Lewi karena suku Lewi yang melayani mereka. Nah, anak-anak Tuhan membayar perpuluhannya kepada gereja, di mana ia diselamatkan, bertumbuh, menerima berkat rohani, dididik menjadi murid, di mana ia melayani seturut dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya, di mana ia menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi anak-anak Tuhan atau orang Kristen memberikan perpuluhan di mana dia menjadi anggota gereja, di mana dia dibentuk, dimuridkan untuk menjadi seorang Kristen yang sungguh mengasihi Tuhan, saudara yang terkasih. Dan perpuluhan ini disahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dalam Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada manis, dari jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat
kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Garis bawahi kalimat ya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus itu dia sahkan tentang perpuluhan, saudara. Jadi tidak ada larangan bahwa perpuluhan itu stop kepada atau hanya khususkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, saudara, perpuluhan itu terus berlanjut sampai hari ini. Karena itu, saudara yang kekasih, mari kita terus setia dengan Tuhan, kita terus sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan kita terus belajar di dalam rencana Tuhan, agar kita semua boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara. Jadi perpuluhan itu dulu Abraham kasih ke Melkisedek, Raja Salem. Setelah itu bangsa Israel memberikan kepada suku Lewi, dan setelah itu orang-orang Kristen memberikan perpuluhan ke gereja, di mana mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, jadi mari kita lihat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi apa disampaikan mualaf tadi sungguh tidak sesuai dengan dasar Alkitab. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Ini hanya secara garis besar saya cuma menyampaikan. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang mendukung tentang perpuluhan. Nah, namun saya cuma menyampaikan supaya kita jangan terpengaruh dengan kabar-kabar yang tidak berdasarkan Alkitab. Bahkan juga banyak pendeta-pendeta juga yang salah menyampaikan. Ya, namun mari kita kembali ke Alkitab, karena Alkitab adalah kebenaran firman Allah yang harus kita ikuti, saudara yang kekasih. Haleluya. Tentang perpuluhan, jujur kalau misalnya baca di Alkitab sendiri, perpuluhan itu sebenarnya memang tidak untuk semua pendeta, Pak. Itu hanya untuk Bani Israel, kaum Lewi. Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Nah, kita cek dulu Pak Andre. Bapak anak yang Lewi itu, kalau kita sama Chinese siapa ya? Kalau Chinese sama Israel jauh Pak tempat lokasinya Pak. Kemungkinan darah kita ada darah Israel tuh agak minim ya. Kemungkinan kita tuh Chinese daratan dari sana. Jadi udah pasti kita bukan Bani Israel. That's the first thing. Secondly, Bani Israel barulah bisa menamakan namanya suku Lewi yang berhak untuk mendapatkan perpuluhan, dan hanya suku Lewi. Karena again Yesus Kristus, Nabi Yesus itu hanya dikirim bagi Bani Israel. Dan itu sebenarnya peraturan perpuluhan itu hanya mengikat Bani Israel, karena memang suku Lewi, seluruh sukunya itu memang mereka semacam mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada penyembahan bait suci, kepada penjagaan bait suci. Mereka yang menjaga seluruh ibadah. Itulah kenapa mereka berhak kepada perpuluhan. Bukan setiap pendeta di seluruh penjuru dunia, kecuali Bapak bisa membuktikan Bapak memang punya bersama keturunan darah Israel.